Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih laka mundur laka. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya tim Kasih bisa eksplor kembali. Tentunya dalam kondisi ya bahagia selalu. Ya. Namun Mas Diki libur ya. Gantian teman-teman, di sini cuacanya lagi luar biasa, hujan tapi panas, malamnya dingin banget. Ayam tuh banyak yang mati kamu. Burung melanda. Ya intinya tetap kita nikmati, kita bisa berganti shift. Yang terpenting kita tetap berangkat untuk mencari progres yang dimana bisa mempercepat pekerjaan kita yang sedang kita hadapi ini. Betul. Baik teman-teman, kita kembali ke titik permasalahan. Alhamdulillah kerja dari tim KC kemarin membuahkan hasil ya. Yang pertama, saya sudah dilaporkan mengenai tujuan dan maksud dari Vinti Rafdila terhadap Kerajaan Banteng Malang. Ya. Ternyata Kerajaan Banteng Malang itu hanya dimanfaatkan oleh si peneliti Vinti Rafdila ya untuk membiayai dan dapat perlindungan. Ya. Terus Karena apa lagi? sementara sih hanya itu keterangan dari siapa yang Nirmodro yang ada di kerisnya Mbak Ratno, itu keterangannya hanya itu. Dan informasi yang kedua, Suhanta Biponidin berhasil disembuhkan dengan gulungan kuno yang dimiliki oleh Asupanting. Itu diberikan oleh Ana dengan pertimbangan yang cukup kuat, karena hanya kita yang dapat membantu Asupanting untuk sementara ini, seperti itu. Membantu dalam hal apa maksudnya? Mencari darah ini, Mas. Oh. Ya, jadi balas budinya kan tadinya si Diki itu kita lah ya, kita itu meminta darah Asupanting untuk menyembuhkan Biponidin. Namun si Asupanting itu mengatakan, apa bedanya dirimu dengan Banteng Malang? Kita selama 10 tahun ini kita mencari darah, kau malah memintanya dari kami, seperti itu. Jadi dengan keputusan itu dipertimbangkan, ternyata Asupanting itu memiliki gulungan yang mana itu sudah turun-temurun. Ketika Asupanting dalam kondisi hidup dan mati, gulungan itu bisa dipakai. Seperti itu, Mas. Terus pesan dari Biponidin itu loh. Ya, penelitian itu harus segera dihentikan. Karena mikroorganisme itu kemungkinan besar akan berevolusi lah, Mas. Menguasai tubuh dari inang yang dimasuki oleh mikroorganisme tersebut, dan susah sangat sekali yang dikendalikan. Nah, itu progres dari tim KC. Ya. Bagaimana tim KC ini sudah belajar dari yang sudah membuahkan banyak sekali hasil ya. Cuma kabarnya yang pertama itu meninggal dunia. Ya. Di penunggu kerisnya Nirmodro, karena itu sudah terikat perjanjian. Ya. Barang siapa yang membocorkan mengenai hal ini, dipasangkanlah sebuah mungkin apa? Sandraan. Yang zaman sekarang Segel. Sama kasusnya dengan almarhum dari Mbah Ratno ya teman-teman ya. Nah, tugas kita sebenarnya malam hari ini bagaimana caranya kita menemui sosok raja dari Banteng Malang. Ya, kebetulan kita juga sudah menitipkan pesan kepada Pak Lurah untuk dipesankan kepada Tuan Raja supaya sudi untuk menemui kita loh, Mas. Untuk membicarakan mengenai hal ini Ya. dan membeberkan rahasia yang berkedok penelitian untuk memperkuat kerajaan. Padahal itu hanya memanfaatkan perlindungan dan pembiayaan yang sedang dilakukan oleh Vinti Rafdila. Betul. Ya mungkin ini seperti ini. Kepengin sesuatunya tercapai, namun dengan modal kurang. Iya, itu modalnya kurang pasti. Tapi pinter. Ya pinternya si Vinti Rafdila itu. Ya, dia profesor mungkin ya. Dan saya meyakini berarti Vinti Rafdila sekarang itu sebenarnya memiliki gagasan yang belum kita ketahui. Tentunya gagasan dan rencana ini sangat besar. Ya. Kenapa sampai mendompleng di kerajaan itu?
Ya memang dalam pengakuan si Jabalir Modro, dari dulu ambisinya Vindi Rabila itu ingin menguasai atau menjadi penguasa tunggal di bumi ini. Dengan memiliki prajurit yang begitu hebat dan tak terkalahkan. Biasanya kalau orang sudah berambisi seperti itu, ya, bukan jagat yang digulung, namun digulung oleh jagat nantinya. Iya, Ya, betul. ya kayak itu teman-teman. Semoga maksud alur cerita dari perjalanan tim Gasek dikarenakan ada libur-liburnya, mungkin jenengan bingung. Ya. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gasek langkah mundur. Seperti biasa para aktivis dalam masing-masing dengan itu lebih dahulu dan saksikan video tim Gasek jam 18.20. Ren. Pak Lurah. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Lurah. Dari mana saja kalian? Kami habis berkeliling-keliling mencari sesuatu Pak Lurah. Dan juga menunggu kedatangan Pak Lurah. Waalaikumsalam. Saya menunggu kalian dari kemarin malam. Kalian tidak datang. Dan sebelumnya kalian sudah menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Raja Jaya Besari, Raja dari Banteng Malang. Lalu jawaban dari pesan yang kami titipkan kepada jenengan itu apa Pak Lurah? Seperti ini. Kalian memang benar-benar beruntung. Tuan Raja berkehendak bertemu dengan kalian. Iya. Namanya siapa? Saya besar. Jaya Besari. Baiklah. Kita akan menuju perjalanan ke sana atau bagaimana ini? Tidak usah. Tidak bisa. Tuan Raja bersedia datang ke sini. Ya syukurlah kalau misalnya Tuan Raja mau bersedia datang ke sini. Sebenarnya ini kurang patut untuk dia sebagai raja, masa dia yang mendatangi kami. Saya hanya mengikuti arahan dan perintah dari Tuan Raja. Memang sebenarnya kalian yang harus datang ke sana. Tapi jarak dari tempat ini ke tempat Pantai Malang lumayan jauh. Dan kebetulan Tuan Raja Jaya Besari juga bersedia. Itu bukan kita yang memaksa. Ya. Apakah akan dipanggil sekarang? Silahkan dengan Baik. senang hati. Akan selalu diberi kemudahan. Ya betul. Kebenaran ini. Tuan Raja Jaya Besari. Terima kasih. Silakan Tuan Raja. Selamat malam Pak Lurah. Malam, Tuan Raja. Apakah manusia-manusia ini yang ingin bertemu dengan saya? Benar sekali Tuan Raja. Manusia-manusia ini yang kemarin malam menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Tuan Raja. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Raja Jaya Besari, Raja dari Banteng Malang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jaya Besari. Nama saya Ganang. Saya mendengar ada salam untuk saya dari bangsa manusia. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Tentang apakah itu manusia? Sebelumnya maafkan saya bila mana nanti mungkin ada beberapa yang kurang sopan pada diri saya. Ya, katakan saja. Saya sebagai makhluk lebih terbuka dengan siapapun untuk sekarang. Mohon maaf jika ini adalah perbincangan yang sangat rahasia. Alangkah baiknya saya akan pergi dari sini. Terima Ya, kasih Pak. banyak Pak Lurah.
Pak Lurah. Tuan Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Tuan Raja. Akan saya mulai perbincangan ini. Saya berharap Tuan Raja akan mengerti dengan apa yang saya ceritakan berawal dari sebuah permasalahan yang berada di dunia bangsa manusia. Permasalahan yang ada di dunia. Mohon maaf. Betul sekali Tuan Raja. Permasalahan yang sedang meresahkan di dunia manusia. Jadi seperti ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah benar ada salah satu bagian dari kerajaan yang bernama Binti Rafdilah? Ya, memang ada. Dia dalam pengawasanku dan dalam perlindunganku di sana. Memang benar, ada seseorang cendekiawan yang sangat cerdas, yang sekarang tinggal di kerajaanku, dan sedang melakukan sesuatu pengabdian untuk kerajaanku. Lalu, mohon maaf, apa hubungannya dengan masalah yang terjadi di bangsa manusia seperti kalian dengan kerajaan saya? Seperti ini Tuan Raja. Tadi Tuan Raja mengatakan ada sesosok pria yang cendekiawan, yang pintar, yang mungkin lebih tepatnya sedang melakukan sebuah penelitian, yang dimana penelitian itu akan digunakan untuk memperkuat benteng pertahanan dari kerajaan Bandeng Malang. Tepat sekali. Ya. Penelitian itu memang sudah berlangsung selama 10 tahun. Ya. Bukan satu kali, bahkan sudah ribuan kali sudah dicoba. Sampai akhirnya saya sudah menemukan bekas gunungan bangkai sebagai bahan percobaan, sampai akhirnya kemarin sudah ada kasus mengenai bangkai-bangkai pada hidup dan menyerang warga. Ya. Tunggu sebentar. Saya rasa sebelumnya kita tidak pernah bertemu, dan saya tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan oleh Binti Rafdilah di kerajaanku. Namun, mendengar cerita yang kau utarakan barusan, seolah-olah kau sudah mengetahui banyak hal tentang kerajaanku dan penelitian yang dilakukan oleh Binti Rafdilah di dalam sana. Tentunya Tuan Raja, saya mau menghadap dengan Tuan Raja yang agung. Tentunya saya harus mempersiapkan bekal-bekal dengan apa fakta yang nanti saya akan bicarakan. Baik, coba katakan. Jadi seperti ini Tuan Raja, kenapa bangsa manusia yang dirugikan dalam permasalahan ini? Pertama, ternyata cairan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian oleh Binti Rafdilah itu diambil bukan dengan jalur yang benar. Maksudmu? Cairan yang digunakan atau yang disuntikkan terhadap hewan-hewan yang kemarin sempat mati terus bangun lagi, itu diambil dari salah satu darah makhluk hidup. Dia adalah rombongan dari Banduljan. Mungkin jika saya ceritakan permasalahan ini sangat panjang, namun saya hanya ingin menceritakan poin-poinnya saja Tuan Raja. Dengan adanya darah itu diambil, otomatis kaum dari Banduljan merasa tidak terima atas pembantaian rombongan dari mereka. Mengingat mereka itu adalah kaum, bukan pribadi, juga bukan manusia, dan juga bukan jin. Ya. Lanjutkan. Mereka tidak pernah mengerti siapa dalang dibalik Pembantaian itu, pengambilan darah itu. Bahkan Binti Rafdilah yang sangat cerdas mengambing hitamkan dan melapis-lapiskan permasalahan ini dan mengait-ngaitkan dengan banyak makhluk. Dendamnya kaum Banduljan salah sasaran. Warga merasa ketakutan, warga jadi merasa kesakitan,
Karena virus-virus yang dibawa oleh Banuljan itu sangat mengerikan. Berangkat dari informasi itu, saya coba mendalami. Akhirnya saya menemukan sebuah titik terang. Mereka ingin menghentikan ini semua ketika darah yang diambil oleh Fintirah Bila itu dikembalikan. Mereka akan kembali ke habitatnya, mereka akan kembali ke alamnya, mereka akan kembali ke rumahnya dan tempat tinggalnya. Betul. Namun dengan catatan satu, tolong kembalikan darah itu. Itu satu. Ya. Jika dikaitkan dengan saya, kenapa saya memperjuangkan ini semua? Ya. Ternyata setelah saya pelajari, menurut kepercayaan saya, Islam, Muslim, Banuljan memang sudah ada sebelum kita diciptakan. Banuljan memang sengaja dimusnahkan dari muka bumi ini atas dasar melakukan sebuah kerusakan. Ya. Kami semua merasa khawatir dan takut bila mana darah yang mengalir di rombongan Banuljan itu akan mengalir di makhluk lain dan mencampur dengan DNA yang nantinya takutnya itu akan melakukan sebuah kerusakan secara besar-besaran. Lagi pula, rombongan atau keturunan dari Banuljan saja, mereka sudah sadar diri dan mengasingkan diri di tempat yang saya tidak tahu. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, dari susunan lapisan-lapisan yang dipersiapkan oleh si Fintirah Bila, ternyata ada fakta yang mungkin Tuan Raja ini belum tahu. Ini tentunya sangat menyakitkan. Namun saya rasa Tuan Raja harus mengerti mengenai hal ini. Fakta yang belum saya ketahui. Betul. Apa itu? Seperti ini. Sebenarnya Fintirah Bila hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk kepentingannya sendiri. Memanfaatkan. Dalam segi apa Fintirah Bila memanfaatkan kerajaanku? Dan apa ruginya untuk saya ketika Fintirah Bila memanfaatkan yang ada di kerajaanku? Bukankah antara Fintirah Bila dan kerajaanku saling menguntungkan satu sama lain? Jika seperti itu, kita tarik garis dari keluarga atau asal muasal Fintirah Bila. Fintirah Bila pemuda yang biasa-biasa saja, bukan dari keturunan golongan darah biru. Namun, saya akui tekad dan niat dari Fintirah Bila yang sangat kuat. Fintirah Bila di situ berpikir, jika penelitian untuk kepentingannya, kedepannya untuk sendiri, itu dilakukan tanpa pembiayaan, tanpa perlindungan, apa ya bisa penelitian itu akan berjalan semulus dan sebesar ini, dan bisa bertahan selama ini, mengingat, mohon maaf, background, latar belakang dari Fintirah Bila saja, dari keluarga, mohon maaf, seperti itu saja. Jadi Fintirah Bila membohongi Tuan Raja Banteng Malang atau Jaya Besari. Satu, saya akan melipat gandakan kekuatan dan pertahanan dari prajurit Kerajaan Banteng Malang dengan cara saya bisa membuat eksperimen cairan kebal mati, katakanlah seperti itu. Namun percayalah, ya, ketika memang itu sesuatu sudah berhasil, Tuan Raja akan dihilangkan dari pandangan Fintirah Bila, karena selama ini Fintirah Bila sudah menemukan apa yang dia cari. Kau berbicara seperti ini bukan niatku untuk membentrokan antara saya dengan Fintirah Bila. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya Fintirah Bila dari 10 tahun yang lalu di kerajaan saya. Karena dari 10 tahun yang lalu saya memerintahkan semua prajurit saya untuk mencari ke seluruh pelosok negeri ini, mencari seseorang yang cendekiawan, yang pintar, dan yang mau
mengemban tugas yang nantinya akan saya berikan. Prajurit-prajurit saya mendapatkan binti Rabdillah. Dia dijemput di rumahnya dengan pengawalan yang sangat ketat dari prajurit-prajurit saya. Setelah dia sampai di kerajaan saya menawarkan, saya menanyakan kepada dia, "Pemuda, saya tanyakan kepadamu, apakah kau bisa melipat gandakan kekuatan dari prajurit-prajurit saya?" Dia mengatakan bisa, karena memang sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang binti Rabdillah yang mana dia sangat piawai untuk membuka kekuatan yang terpendam di suatu makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah binti Rabdillah berada di kerajaan saya, hanya selang 1 hari dia dijemput dari rumahnya menuju ke kerajaan saya, dia langsung membuahkan hasil. Ya memang banyak percobaan dia yang gagal, karena itu hanya membutuhkan pengembangan-pengembangan. Sehingga benar yang kau katakan, ada gunungan bangkai yang berserakan di suatu lembah, hasil penelitian dari binti Rabdillah. Yang keempat, manusia, perlu kalian ketahui, saya membebaskan binti Rabdillah untuk mencari bahan apapun di muka bumi ini, tanpa terkecuali, asalkan dia sebut untuk meminta apapun itu, prajurit-prajurit saya akan bersedia untuk mencari bahan itu. Kalaulah darah dari Banuljan itu memang dibutuhkan oleh binti Rabdillah, saya akan carikan. Tetapi nyatanya binti Rabdillah memang sudah memegang darah itu. Dan yang kelima, tentang Banuljan, saya sudah mengetahui sejarah itu sudah dari lama manusia. Kaum itu dimusnahkan karena dia membuat kerusakan. Namun kerusakan yang ditimbulkan bukan karena dia ataupun kaum itu tanpa kekuatan yang berada di tubuhnya. Ada kekuatan yang sangat besar yang ada di kaum Banuljan. Yang saya manfaatkan adalah kekuatan yang ada di dalam Banuljan. Bukan sifat untuk merusak muka bumi ini. Dan asal kau tahu, saya membuat ini semua. Saya membayar ataupun memperkerjakan binti Rabdillah untuk memperkuat prajurit-prajurit saya. Ketahuilah, di masa yang akan mendatang, akan ada terjadi peperangan yang sangat luar biasa besar di muka bumi ini. Kalian para manusia mau terima atau tidak terima, peperangan itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan kau tahu, peperangan ke depan, apa yang kita akan hadapi? Senjata-senjata yang sangat luar biasa menakutkan. Kita tidak bisa menciptakan seperti mereka ciptakan dengan senjata yang luar biasa menakutkan. Bisa membunuh ribuan makhluk di muka bumi ini hanya dengan sekali perintah saja. Saya berpikir bagaimana caranya kita bisa selamat dari senjata-senjata yang mereka semua ciptakan. Kuncinya hanya satu, memperkuat prajurit-prajurit yang ada. Ini terbukti, penelitian dari binti Rabdillah benar-benar terbukti nyata. Bukan hanya kepada hewan. Asal kau tahu, 8 dari prajurit saya yang ada di dalam, itu benar-benar terbukti memiliki kekuatan berlipat ganda ketika hasil penelitian dari binti Rabdillah disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Baik. Semua informasi dari Tuan Raja saya terima. Saya tidak mempermasalahkan jika Tuan Raja memang masih mempercayai binti Rabdillah. Pertama, mengingat saya juga baru menghadap dengan Tuan Raja. Ya. Mengiyakan apapun, semua ucapan saya terhadap Tuan Raja itu akan kalah dengan
10 tahun pengenalan Tuan Raja dengan Binti Rafila. Itu satu. Namun ingat, di sini sebuah pohon yang besar, banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin berteduh karena cuaca ternyata panas. Namun perteduhan itu ada yang bijaksana, ada juga yang merusak. Bagi yang bijaksana dia malah merawat, bagi yang merusak justru malah mengencingi atau membuang kotoran. Dan fatalnya ketika dikencingi dan dibuangi kotoran, diam saja, mereka akan menebang untuk memanfaatkan pohon itu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini terlalu lebar. Itu sebagai pembuka cakrawala pikiran Tuan Raja saja. Ya. Sekarang, ya, pikir-pikirlah Tuan Raja. Ketika penelitian itu berhasil, dan Binti Rafila tentunya akan bisa melebihi dari Tuan Raja sendiri. Apakah ya Binti Rafila akan tetap mendengarkan ucapan Tuan Raja ketika Binti Rafila sudah memiliki segalanya? Tidak seperti itu. Agaklah deh. Binti Rafila itu dalam pengawasanku. Dia tidak mungkin akan macam-macam terhadap saya. Apa yang menjadi jaminan? Selama 10 tahun ini tidak ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Binti Rafila. Karena itu belum berhasil. Nyatanya sekarang saya sudah berhasil. Dan tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh Binti Rafila. Masa ya berhasil baru 2 hari sudah melakukan langkah? Manusia, saya rasa ini hanya ketakutan kalian. Tuan Raja, ya, Tuan Raja tolong dengarkan kami. Ya. Sebenarnya saya tidak ada urusan apapun dengan Tuan Raja. Kalau bukan berangkat karena saya kasihan dengan Tuan Raja, saya tidak mau membebaskan masalah ini. Ya. Namun ini karena bentuk kepedulian kami terhadap Tuan Raja. Jangan kasih panggung para coro-coro yang ingin enak hidupnya. Terima kasih manusia. Kalian sudah benar-benar perhatian terhadap kerajaanku. Sehingga makhluk yang selama 10 tahun ini berada di kerajaanku saja, yang sedang melakukan hal besar, kalian curigai. Terima kasih sekali. Itu mungkin bentuk perhatian terindah ketika saya tidak mengenal kalian, tetapi kalian memberikan perhatian terhadap kami. Tetapi yang harus kalian ketahui manusia, saya tidak akan begitu saja mempercayai perkataan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin memberatkan perkataan kalian dan harus bercuriga dengan Binti Rafila yang sudah 10 tahun saya mengenal dia. Saya yakin sekali dan saya sangat percaya bahwasanya Binti Rafila melakukan ini semua tulus dari hatinya. Supaya apa? Supaya nantinya ke depannya, ketika terjadi perang yang sangat besar, ini semua bisa ditanggulangi. Baiklah, jika memang Binti Rafila itu anak baik-baik, ibunya tersiksa, disiksa dengan rindu, dia tidak pernah pulang sedikit pun selama 10 tahun. Kau yakin itu anak baik-baik? Kau yakin kesuksesan akan menyertainya? Tidak ada kesuksesan yang nyata ketika sudah melakukan durhaka terhadap orang tua. Cukup manusia, cukup. Hentikan semua perkataan yang mungkin bagi saya tidak mengenakan yang kalian katakan tentang Binti Rafila. Yang jelas, selama 10 tahun saya mengenal Binti Rafila, tidak pernah sekalipun apa yang kau katakan itu terjadi kepada Binti Rafila. Enak sekali memang ya menilai dengan mata. Silahkan nikmati. Semoga pohonmu semakin tinggi dan tidak ada yang menebang. Yang saya percayai di sini, pohon saya memang tinggi, namun yang saya percayai juga, siapapun yang meneduh di bawah pohonku, itu mereka bersifat merawat, bukan membabat. Amin.
Kayak main, Pak. Terima kasih atas pembicaraan ini. Semua laporan kalian saya terima, tetapi tidak semuanya saya percayai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Sosok raja yang begitu pemikir dan bijaksana saja tidak mencium sedikit pun busuknya ya, bau busuknya si Bintirafila. Berarti sehebat apakah pemuda itu? Apa nih? Sehebat apakah pemuda itu si Bintirafila? Jika memang pemuda itu begitu hebat dan bermain sangat lincah, ya, saya mempercayai ya, pandai-pandainya tupai melompat akan kepelarak juga. Dosok juga. Iya. Sok. Tidak menjadi masalah teman-teman. Memang terkadang ya, ketika kita membawakan sebuah berita kebenaran, banyak dari mereka itu menolak dari kebenaran kita. Ya, justru mereka malah mau melawan kita. Nah, nanti ujung-ujungnya iya bener omonganmu, Mas. Yuk, mangap. Ngeyel pola itu. Kulit informasi liane. Siapa, Mas? Apa sih ya? Kuntilanak apa ya? Kuntilanak? Kuntilanak ngapain ngomongin kita? Matanya gue. Matanya sebelah tuh kayak gue. Coba dekat nih. Serem anjir. Sini kan. Kenapa kuntilanak? Siapa itu, Mas? Bentar. Nggak tahu. Kalau berbu ya. Mau masuk? Bawa informasi. Mohon maaf. Dengan siapa saya berhadapan? Sebenarnya siapa kalian? Kalian berbicara dengan Tuan Raja, mengatakan hal demikian, dan membawa-bawa namaku. Kau memfitnah saya. Kau Bintirafila. Ya, saya Bintirafila. Akhirnya saya bisa berhadapan langsung denganmu. Bintirafila, pemuda yang pintar namun sebenarnya goblok. Yang saya tanyakan di sini kepada kalian, apa tujuanmu mengatakan hal demikian terhadap Tuan Raja? Kau pikir pembicaraan kalian tadi saya tidak mendengarnya? Saya mendengar semua yang kalian bicarakan. Dan sekarang kau merasa ketakutan karena apa yang saya bicarakan itu memang benar. Loh, tidak. Saya tidak merasa ketakutan sedikit pun. Apalagi hanya dengan ucapan seperti itu. Yang saya tanyakan, kalian siapa? Mengenal saya atau tidak? Apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Dan kenapa kau mengatakan hal demikian terhadap raja saya? Sudahlah. Dunia ini panggung sandiwara. Bermain sandiwara bukan kali ini saja.
Saya sudah capek dengan sandiwara-sandiwara Cinta. yang sedang menutupi kebusukannya. Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu, Binti. Apa? Kau tahu apa tentang diri saya? Sudahlah, tidak usah saya menjelaskan. Poinnya cuma satu di sini. Ya, sekarang kebusukanmu perlahan mulai tercium dan kedamaianmu akan segera terancam. Mungkin benar, kebusukan sudah mulai tercium. Tetapi kebusukan yang kau maksud, yang kau mungkin salah paham, adalah kebusukan dari sisa-sisa penelitianku. Betul, itu adalah bangkai yang memang sudah berbau busuk. Kau tidak salah. Sudahlah, orang-orang kepercayaanmu ya sudah menceritakan itu semua. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Sekarang seperti ini saja manusia. Kita dinginkan pembicaraan kita. Kita bertanya, saya bertanya kau menjawab, dan kau bertanya saya akan menjawab. Sebenarnya apa yang kau ketahui tentang saya dan kerajaan Banteng Malang, dan dari mana kau mengetahui? Intinya kayak gini, si Binti Rafila. Nah, cepat kembalikan darah Asupanting. Ya. Dan selesaikan semua sandiwaramu. Kau tahu, apa yang sedang kau perbuat itu membahayakan untuk kedepannya. Membahayakan untuk kedepannya. Ya, kau memanfaatkan darah dari suatu makhluk untuk kepentinganmu. Apa kau tidak ingat? Ya, dia juga makhluk. Dia berhak hidup. Saya memanfaatkan darah dari Asupanting itu bukan untuk kepentingan saya pribadi. Lalu untuk apa? Semua penelitian saya yang saya lakukan dengan bahan dasar dari darah Asupanting itu semua saya lakukan untuk melayani seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara maslahat di sini. Loh, saya berbicara tentang fakta. Loh, kau mengalibikan ini dengan kemaslahatan. Kau tidak tahu kerusakan yang ditimbulkan di sana. Kerusakan yang ditimbulkan hanya sebagian kecil dari keuntungan yang akan didapatkan oleh dunia ini. Lalu pertanyaannya, jika kau yang bagian di dalam kerusakan, apa kau terima? Saya tidak masalah, asalkan ini semua akan bermanfaat kepada makhluk-makhluk lain. Manusia, kita sama-sama tahu, sesama makhluk hidup, semua makhluk hidup yang diciptakan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta sana, itu pasti ada manfaatnya, termasuk darah dari Asupanting. Kekuatan yang ada yang mengalir di darah Asupanting, ketahanan tubuh, dan regenerasi yang sangat luar biasa yang ada di tubuh Asupanting, itu bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memperkuat prajurit-prajurit, untuk memperkuat makhluk hidup yang ada hidup di tanah ini. Termasuk kerajaan Banteng Malang. Bisa kau manfaatkan keuangan. Kerajaan Banteng Malang hanyalah langkah kecil. Supaya manfaat ini benar-benar terasa, saya harus mempunyai tempat untuk membuat ini. Nantinya ketika penelitian saya berhasil, itu akan saya sebarluaskan dan itu akan sangat bermanfaat. Di sini sudah telak dan sudah jelas. Jelas berarti apa? Tujuanmu bukan Banteng Malang, tujuanmu sendiri. Namun sayangnya, rajamu yang sangat bijaksana salah tangkap dalam hal ini. Sepertinya kau yang salah tangkap. Kalaulah ini untuk kepentingan saya sendiri, saya akan melakukannya tanpa bantuan dari siapapun. Ya wis. Karena saya sudah memiliki bahan dasar yang
menjadi penelitian saya, yaitu darah Asupanting. Kayak gini, manfaat, kekuatan, kebal, dan kehebatan untuk apa saya tanya? Bukankah itu mengidentikan terhadap sebuah pertarungan? Ya benar. Berarti, jika memang ada pertarungan, dunia ini apa damai? Kita semua sepakat, dunia ini sudah pernah mengalami 2 peperangan yang sangat besar. Kau sepakat akan hal itu? Dan di kemudian hari, atau di kemudian tahun, atau di kemudian abad selanjutnya, akan terjadi peperangan ketiga. Yang mana peperangan ini melibatkan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kalian sebagai manusia pastinya sudah pernah mendengar bahwasanya ada teknologi yang bernama nuklir. Itu sangat menghancurkan ketika itu diledakkan. Seperti yang Tuan Raja tadi bilang, untuk menanggulangi alat yang sangat canggih itu, kita harus mendirikan, kita harus membangun prajurit yang sangat kuat untuk bertahan dari hal-hal itu. Salahnya kamu di sini. Jangan yang diperkuat itu dari makhluk yang hidup. Lalu apa? Kita semua sudah tahulah kodratnya makhluk hidup. Siapa yang merasa kuat, dia ingin berkuasa. Semakin banyak yang dikuat, semakin banyak juga yang berebut kekuasaan. Itu justru kehancuran, Pinti. Hei manusia, kau perhatikan lagi sekelilingmu. Yang saya perkuat bukan hanya satu makhluk, melainkan banyak. Lalu kau pikir, dengan banyaknya makhluk yang saya perkuat, apakah mereka semua berambisi untuk menjadi penguasa? Tentunya tidak. Kau lupa hukum alam semesta. Hukum alam, siapa yang kuat, dialah yang berjaya. Jika sama-sama kuat, berarti mereka akan bertarung untuk kejayaan. Aduh, kamu itu cara memikirnya bagaimana? Ya, semuanya saya sudah menyangka. Saya sudah menyangka dari pembicaraanmu tadi dengan Tuan Raja, kalian tidak lebih dari saya rasa kalian bukan manusia yang dewasa. Kalian hanya bocah yang tidak tahu apa-apa. Ya, bedanya cuma di sini satu. Saya bocah, namun saya sayang terhadap ibu. Percuma kau pintar, kau melantarkan ibu. Kau tahu apa tentang keluarga saya? Kau tahu apa tentang ibu saya? Sudahlah. Kau tidak usah mengelak ketika memang dibicarakan mengenai keluarga. Terserah. Pendapatmu tentang keluarga saya, pendapatmu tentang penelitian saya. Tetapi ketika kau mencoba menghasut Tuan Raja untuk menghentikan apa yang saya lakukan di sana, sebenarnya saya hanya mengabdi di sana. Jangan harap itu akan berhasil. Tidak menjadi masalah. Batu yang sangat keras saja lama-lama akan terkikis oleh hujan. Sedangkan kita semua tahu, hujan hanyalah sebuah air. Namun percaya bahwasanya dengan pelan-pelan air itu, batu yang dituruni oleh hujan itu akan korosi, akan hilang, terkikis, dan tinggal nama. Binti, sudahlah. Saya tutup pembicaraan ini. Saya hanya satu hal yang saya minta. Kembalikan Asupanting, selesaikan ambisi besarmu itu, karena kau tidak akan pernah berhasil. Dan yang perlu saya pertegas di sini, saya ingin mengatakan jangan mimpi, manusia. Yang bermimpi dan berambisi siapa di sini? Dan yang kedua, bagi kalian dan semua manusia yang ada di sini, terutama kalian yang ada di sini, seolah-olah menghalangi apa yang menjadi tugas saya di dalam kerajaan Banteng Malang. Kalau, dengarkan baik-baik manusia, kalau kalian masih mau menghalangi, menghasut raja saya
dan mencoba menghentikan penelitian saya. Jangan harap kesehatanmu, kesehatan kalian, dan keselamatan kalian akan terjamin. Saya hitung mulai detik ini. Ketika kedepannya kau akan melakukan hal yang tidak saya inginkan, saya pastikan 2 yang saya sebutkan tadi akan dikorbankan dari tubuh kalian. Dulu. Biasanya ketika orang sudah tersudut itu menyerang. Nah, kok kalah? Kita lihat saja. Oh, saya tidak takut. Di antara Gusti Allah kita, yang jamin ini semua. Siapa yang akan menang? Kita anggap pertemuan kita adalah awal pertempuran kita. Saya tidak mundur sedikit pun. Mana? Mulu kuring mana? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Aku menginjak makhluk hidup Hah? Aduh. Aduh. Aku harus sengaja sumpah ngapurannya ya. Lepas harga. Ora baik. Ora baik dari Mas. Mas mau tadi gimana Mas? Apa? Kesehatanku. Loh. Yang punya kesehatan itu siapa sih sebenarnya? Apa dokter? Mungkin mau nyebar virus gitu. Nah, yang diancamkan kita bukan banyak orang. Lalu percaya kita punya Gusti Allah yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Kita punya perantara Tuhan Tabib Ponitin yang tidak kalah hebat ya. Kalah hebatnya dengan siapa? Indra Villa. Ya, jauh. Nah, kesehatan kan dia memang sudah pro dalam kesehatan, Bok. Iya. Itu ya teman-teman. Sekarang sudah semakin meruncing bahwasanya sudah jelas Indra Villa memang yang mempermainkan ini semua. Andai saja Tuan Raja itu tadi datang loh Mas, biar mendengarkan obrolan sama jenengan kan malah, ya kan? Tapi yang dibicarakan oleh Indra Villa itu penuh dengan kehati-hatian. Poin yang ditegaskan dia mengelak dan dia tetap mengabdi. Sekalipun Tuan Raja ada di sini, dia hanya membawakan poin-poin yang ngambang. Oh iya. Percuma. Kecuali dia sudah ngomong, Raja itu goblok. Nah, itu beda cerita. Indra Villa kapan datang? Tadi itu loh yang kayak kunti itu sebulannya Indra Villa. Itu yang kayak sana ternyata sana. kayak perempuan aja gitu kok. Benar Indra Villa kok. Memang tampilannya kayak gitu. Almarhum Michael Jackson. Ya. Itu ya teman-teman ya. Michael Jackson. Kita yang pakai tol. Untuk sementara ini ambisi dari Indra Villa menggebu-gebu untuk sebuah kekuasaan untuk dirinya sendiri. Saya sudah meyakini itu sudah sangat terlihat dari apa yang tadi diucapkan oleh Indra Villa. Nah, cuma di sini tuh susahnya kita, Raja dari Jayabesari Kerajaan Banteng Malang sudah memakan mentah-mentah semua ucapan dari Indra Villa. Kesusahannya kita di situ. Ya. Ketika kita memiliki bukti Otentik. kuat sekalipun, Iya. 2 bukti kuat sekalipun, bukan 1, 2 bukti kuat sekalipun, tidak menutup kemungkinan Tuan Raja dari Banteng Malang Jayabesari itu akan tetap percaya dengan kita. Mengingat pertama, ya, lamanya kenalnya Indra Villa dengan Tuan Raja itu berpengaruh besar. Kedekatan juga mempengaruhi Mas. Ya banget. 10 tahun. Nah, poin yang paling penting ini, ya. Sayangnya Tuan Raja Jayabesari terhadap Indra Villa. Ya. Yang ketiga, Iming-iming ya Mas. nah, bisikan lembut yang dihantui setiap mau tidurnya. Lah itu susah itu.
Ya, Iya. Menjelaskan kepada orang yang tidak membutuhkan penjelasan itu percuma, Bos. Itu ya ya. Iya. Tadi ngarang kamu agak cerdas. Ram soal raya beneran yang itu. ya, lanjut. Oke, langkah apa nih, Mas? Wis pikir karo aku. Kira bilang itu apa? Ya, ya. Salam. Waalaikumsalam. Apakah masih ingat denganku? Saya mengingat wajahmu. Kamu anaknya mendiang. Ragil Bargo. Ya. Saya Wilki Bargo. Oh. Ya, saya ingat. Kau yang beberapa hari lalu menemui kami kan. Benar sekali. Ada apa Tuan? Seperti ini. Adanya saya. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat denganku? Anak almarhum mantan prajurit. Ragil Bargo. Oh, Ragil Bargo. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf menghadang perjalanan kalian. Saya sengaja datang kepada kalian untuk meminta maaf. Meminta maaf. Benar. Atas kesalahpahaman saya. Yang dimana saya pernah berpikir meninggalnya ayah saya. Itu diakibatkan karena berteman dengan kalian. Ya. Kami paham situasi itu. Setelah saya bertemu kalian, saya merenung dan saya mencari informasi penyebab kematian dari ayah saya. Ternyata saya mendapatkan informasi ayah saya meninggal benar-benar imbas dari sesosok makhluk yang melakukan penelitian yang sangat di luar dugaan, yang sangat kecil itu. Binti Rakila. Ya. Saya benar-benar tidak terima dengan kematian ayah saya disebabkan oleh imbas dari penelitian dari Binti Rakila. Yang tadinya saya bersama keluarga hidup harmonis, bahagia. Semuanya dipatahkan oleh Binti Rakila. Saya benar-benar tidak ikhlas. Lalu Ya, kami semua turut berbelasungkawa karena hal itu. Mungkin di sisi lain ini adalah takdir yang ada pada ayahmu. Namun takdir itu memang ada sebagian akibatnya. Memang benar penelitian dari Binti Rakila itu yang menyebabkan beberapa orang atau beberapa makhluk di kampungmu terluka dan sampai meninggal dunia, termasuk ayahmu. ya, Dan kau tahu, kedatangan saya jauh-jauh dari tempat tinggal saya menuju ke tempat ini atas dasar apa? Saya ingin menghentikan Binti Rakila. Betul, Tuan. Sebelum semakin banyak korban yang berjatuhan. saya setuju dengan itu. Pantas saja mendiang ayah saya sempat memutuskan keluar dari kerajaan Banteng Malang. Karena ayah saya tahu di dalam kerajaan Banteng Malang ada sesuatu yang buruk. Ya. Dan ayah saya juga mengajarkan kepada saya. Carilah tempat di mana tempat itu tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Mungkin memang ayahmu di semasa hidup ketika dia menjadi prajurit sudah mengetahui ada hal yang aneh yang sedang terjadi di kerajaan Banteng Malang. Kami memang sedang memburu ataupun mencoba menghentikan penelitian dari Binti Rakila. Namun ada kesulitan ternyata. Seperti ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Darah. Darah. Benar, Tuan.
Jadi Vinti Rafdila, Apa pentingnya darah itu pada kalian? jadi penelitian dari Vinti Rafdila itu salah satu bahan atau cairan yang digunakan untuk memperkuat penelitiannya itu adalah menggunakan darah. Kau tahu, siapapun yang diambil darahnya akan timbul sebuah sakit hati. Benar. Dan kami bagian dari sakit hati itu. Ya. Ya kami memang bagian dari sakit hati itu, Tuan. Dan kami sedang mencoba menghentikan Vinti Rafdila. Namun ada kendala. Kita sama-sama tahu bahwasanya Vinti Rafdila itu dalam perlindungan kerajaan. Apalah daya kami yang hanya masyarakat biasa mencoba melawan sebuah kerajaan yang begitu besar. Vinti Rafdila benar-benar dilindungi oleh kerajaan Banteng Malang. Dia diperkuat dengan prajurit-prajurit yang memang sudah dibuat penelitian olehnya, ditambah lagi hewan-hewan buas yang beberapa hari lalu menyerang ayahmu. Benar. Jika penelitian itu tidak segera dihentikan, saya yakin akan menimbulkan banyak korban lagi. Ya, Tujuan kita sama-sama mencari atau menangkap Vinti Rafdila. Saya bisa membantu kalian untuk membuat Vinti Rafdila tunduk. Bahkan Vinti Rafdila bisa sujud di hadapan kalian. bisa sujud di hadapan kami. Dengan cara apa, Tuan? Saya sudah memikirkan banyak sekali rencana-rencana. Dan saya sudah memegang satu kelemahan dari Vinti Rafdila. Lemahan dari Vinti Rafdila. Iya. Mas? Bagaimana menurutmu? Sebentar, apa itu kelemahannya? Mohon maaf, saya belum bisa menceritakan. Tapi jika kalian setuju, saya akan mengambil kelemahan dari Vinti Rafdila. Saya akan tunjukkan kepada kalian, nanti kalian bisa menerka sendiri apakah yang saya bawa menurut kalian itu bisa dipakai untuk meluluhkan Vinti Rafdila. Baik, saya menyetujui kerjasama ini. Lagi pula, saya rasa apa yang tadi kau ucapkan itu benar. Kita tidak akan bisa membiarkan Vinti Rafdila semakin berjaya ya, dengan korban-korban barunya nantinya. Baiklah, jika kalian setuju, saya harap kalian menunggu di sini. Dan segera mungkin membawakan kelemahan dari bajingan Vinti Rafdila itu. Ya, Tuan. Permisi, salam. Waalaikumsalam. Gimana apa ya, Mas? Ini yang terkadang tidak diduga-duga ketika kita buntu, Mas. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga ada bantuan gitu. Iya. Jadi yang menyodorkan sendiri kok tadi. Kamu mau nggak? Kita katakan, kira-kira kelemahannya apa yang dibawa? Apakah bahan-bahan yang buat penelitian itu gimana? Hati biasanya, Mas. Hati. Ya apa, Mas? Hati asuh panteng gitu gimana sih? Ya, makanya, kalau urusannya hati, semua orang itu akan luluh. Oh. Contohnya temennya Mas Hen. Temen kamu sih apa? Makan hati? Ya karena harus menjaga hati kan, kita harus mengucapkan yang halus-halus, akhirnya luluh. Oh. Kita ngobrol di sini apa? Maksud saya masih bingung, Pak. Nunggu. Orang lagi mau ambil kelemahan. Kelemahannya Vinti Rafdila. Kayaknya dengan kelemahan itu ada celah sedikit untuk kita bisa masuk menghentikan penelitian Vinti Rafdila. Semoga aja lah ya. Saya ada di mana?
Kemarilah Ibu. Assalamualaikum. Kamu yang datang ke rumah saya. Betul sekali. Ibu siapa namanya? Tania? Tania, ibunya si Binti Rabdillah, bukankah? Ya. Ini kelemahan yang kau maksud? Ya. Sudah saya juga. Hati. Ini apa, Tuan? Seperti ini, Ibu Sania. Saya sengaja menjemput Ibu untuk datang ke sini. Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu Sania mengenai anak dari Ibu, yaitu Binti Rabdillah. Sesuatu yang ingin disampaikan tentang anak saya. Ya, Apa itu? seperti ini manusia. Jika saya yang menjelaskan, mungkin Ibu Sania kurang memahami ataupun kurang percaya. Sebelumnya kau pernah bertemu dengan Ibu Sania. Ceritakan saja mengenai penelitian yang selama ini dijalankan oleh Binti Rabdillah. Seperti ini Ibu Sania. Dikala itu memang saya mengatakan saya mengaku sebagai temannya si Binti. Saya datang ke tempat Ibu atas dasar saya merindukan Binti Rabdillah dan ingin bertemu dengannya. Jadi kau temannya atau bukan manusia? Sebenarnya, mohon maaf atas kebohongan kami. Sekarang saya ingin mengatakan sebenarnya. Kami datang ke tempat Ibu mencari Binti Rabdillah atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sedang Binti Rabdillah perbuat. Kesalahan dan dosa-dosa yang anak saya lakukan? Betul. Mohon maaf manusia. Setahu saya, kepergian Binti Rabdillah dari rumah itu untuk mengabdi dan melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang raja. Betul apa yang Ibu ucapkan. Lalu, di mana letak dosanya? Seperti Apakah sebentar, ini menyangkut perihal anak saya dan kau mengatakan itu adalah dosa-dosa anak saya? Apa yang dilakukan anak saya sehingga kau dengan tega mengatakan anak saya memiliki banyak dosa? Seperti ini Ibu. Jujur, maafkan ucapan saya tadi. Saya mungkin menyakiti hati Ibu. Jadi seperti ini Bu. Saya bangga Ibu telah memiliki anak yang begitu cerdas, yang jenius, yang pintar, dan berguna bagi kerajaan Bandeng Malang. Itu semua sudah diakui oleh seluruh kerajaan mengenai kehebatan dari anak Ibu itu sendiri. Namun, setelah kami telusuri dan kami pelajari, ternyata kepintaran, kecerdasan, dan kehebatan anak Ibu justru digunakan di titik yang tidak tepat, yaitu untuk merugikan banyak makhluk. Penelitian yang dilakukan oleh putra jenengan si Binti Rabdillah, ya, tujuannya itu sangat membahayakan ketentraman dunia ini. Ketentraman dunia ini pun berbicara seolah-olah anak saya adalah ancaman bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Iya Ibu, bagaimana saya tidak mengatakan hal itu. Binti Rabdillah memiliki ambisi yang begitu tinggi dan besar. Dia ingin menciptakan sesuatu yang di luar dari kenalaran makhluk biasa, ya, mengenai sebuah kekuatan pertahanan, yang dimana kekuatan dan pertahanan itu akan digunakan untuk sebuah kekuasaan. Apalagi kalau memang bicara mengenai kekuatan, kita semua sudah saling sepakat hukum alam, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Binti Rabdillah menghalalkan segala cara, ya,
untuk kemauannya agar cepat terkabul. Yaitu pertama, Gimbing Tali salah satu menjadi korban dari Vintirah Gila. Satu desa itu dari desa bangsa manusia, Ibu. Mereka merasa ketakutan, mereka merasa dirugikan atas semua penyakit yang mereka derita. Siapa dalangnya? Vintirah Gila. Vintirah Gila mengambil suatu darah terhadap salah satu makhluk di sana, menggunakan lapisan-lapisan yang memang sudah dikemas secara rapi, sampai akhirnya didalang di balik itu semua seolah-olah bukan anak ibu, namun makhluk lain. Makhluk itu yang disuruh oleh Vintirah Gila sekarang sudah tiada. Namanya Mbah Ratno. Dari informasi Mbah Ratno lah saya berangkat menuju ke sini. Mbah Ratno disuruh oleh Vintirah Gila untuk mencarikan darah, di mana darah itu akan digunakan untuk penelitian kejayaan dari Kerajaan Banteng Malang. Darah yang diambil oleh Vintirah Gila itu bukan dari kalangan makhluk biasa. Mereka makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan lebih. Hentakan satu makhluk mereka saja itu membahayakan bagi banyak orang. Termasuk dari ayah saya, itu adalah korban dari penelitian Vintirah Gila. Ayahnya meninggal digigit oleh hewan. Hewan itu yang menyuntikkan adalah Vintirah Gila. Seperti ini, Bu. Saya tidak ada sedikit pun dendam. Walaupun saya kehilangan orang tua saya. Dan saya pun tidak sedikit pun memiliki pikiran untuk nyawa dibalas nyawa. Tidak seperti itu. Justru di sini saya mengajak Ibu agar Ibu bisa bertemu dengan Vintirah Gila. Seperti ini. Terutama kamu manusia. Kamu sudah mengetahui selama 10 tahun ini saya menahan rindu akan kedatangan anak saya. Baik. Dan sudah 10 tahun berlalu, tiba-tiba saya mendengarkan kabar apa yang dilakukan oleh anak saya adalah hal yang mengerikan seperti ini. Saya harapkan apa yang menjadi pernyataanmu tentang anak saya itu bukan fitnah. Kalaulah itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh anak saya tidak rela, manusia. Saya seperti ini. Saya bingung sebenarnya. Saya tahu anak saya adalah makhluk yang suka meneliti suatu hal. Dia memang anak yang pintar. Semua mengakui kepintarannya dari Vintirah Gila. Tetapi yang tidak saya ketahui adalah dia memiliki ambisi sebesar itu dan semembahayakan itu. Apakah benar yang kalian ucapkan barusan tadi kepada saya? Apakah benar-benar kalian sudah memeriksanya dengan baik? Ataukah ini hanya kesalahpahaman kalian melihat Vintirah Gila? Ibu, kami semua sudah memiliki banyak sekali bukti. Saya rasa nyawa hilang itu adalah bukti yang paling kuat. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya. Untung saja anak dari yang meninggal dunia, Almarhum Ragil Pargo, saya Wilki Pargo anaknya, masih memiliki hati yang lapang dan malah justru mengajak saya alangkah baiknya segera disadarkan. Benar sekali. Mengingat satu, jenengan kan orang tuanya, jenengan kan
memiliki sebuah tanggung jawab untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan sebuah kesalahan besar di dunia ini. Tanggung jawabnya besar, Bu. Maksud saya membicarakan hal ini, itu sebenarnya poinnya. Ya Allah, sebenarnya lakon apa yang sedang dikerjakan oleh anak saya sampai-sampai datang pernyataan kepada saya bahwasanya anak saya melakukan hal sangat mengerikan, bahkan ini berhubungan dengan satu dunia. Bilki, Bagaimana? lalu rencana apa yang sudah kau persiapkan? Seperti ini manusia. Setelah Ibu Sania mendengarkan semuanya, saya ada beberapa rencana yang nantinya bisa menyadarkan dari Tindra Vila. Tapi untuk sementara ini, saya akan meyakinkan kepada Ibu Sania dan akan menceritakan lebih banyak lagi agar Ibu Sania benar-benar paham dan mengerti. Baik. Seperti ini, Bu. Untuk saat ini, apakah Ibu Sania berkenan bertempat tinggal di tempat saya terlebih dahulu? Saya jamin dan saya bersumpah tidak akan mencelakakan Ibu. Saya jamin keselamatan Ibu. Kalaulah ini langkah awal untuk menghentikan anak saya yang mungkin saat ini sedang tersesat. Mau tinggal berapa tahun pun saya akan bersedia. Baik. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang sedang dilakukan oleh anak saya sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan ketika saya meninggal dalam keadaan anak saya masih seperti itu. Apa yang harus saya katakan terhadap Yang Maha Kuasa? Dan pertanggungjawaban sebesar apa yang harus saya emban ketika saya membiarkan anak saya seperti itu di jalan yang tidak benar. Sabar, Ibu. Ya sudah, manusia. Nanti malam, saya tunggu dirimu. Saya akan menyampaikan rencana apa yang sudah saya pikirkan. Yakinkan Ibu terlebih dahulu. Baiklah. Hati-hati, Ibu. Saya Ya. selalu. Permisi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teman-teman. Mungkin saja kelapangan dada dari dimiliki anak almarhum dari Ragil Bargo yang menghantarkan agar Tindra Vila sadar. Jika kita pikir secara logika, ada benarnya juga. Ibu yang sudah sangat merindukan terhadap anaknya mungkin nanti rencananya mungkin yang saya gambarkan bisa dipertemukan. Ya mungkin sistemnya saya belum paham, nanti seperti apa coba kita lihat saja. Yang terpenting ini kita sudah pagi, kita istirahat terlebih dahulu sambil menunggu informasi serta kabar langkah apa yang paling tepat untuk kita jalankan nantinya. Coba.